صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا الفتوح والمنوح والرسول وتوبة النصوح صلاح الجسد والروح. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وسواده منه سبحانه وتعالى. أباءنا الكرام رحمكم الله. Segenap orang tua kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini, di majlis yang mulia ini, kita doakan semua orang tua kita, guru-guru kita, semoga semuanya panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus abana, orang tua kita, walidana Al-Habib Khalid bin Husain bin Syihab, kita doakan beliau khusus panjang umur, sehat afiat. Beliau yang selalu istiqomah duduk di majlis-majlis, bukan hanya di Al-Khairat saja, di berbagai majlis Al-Fakir lihat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. InsyaAllah kita duduk sama beliau, cinta sama beliau, mendapatkan kecintaan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Ali Jamalul Lail. Beliau tadi yang telah membacakan Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaqad tasawwa sampai selesai. Kita doakan juga beliau panjang umur, sehat afiat. Begitu pula keluarga beliau. Ini lagi kurang enak dikit di badannya, perutnya lagi mules, lagi sariawan juga. Kita doakan dengan berkah majlis, berkah maulid, dan panjang umur, sehat afiat. Saya Abiyah Habibana. Begitu pula guru kita tadi yang telah membacakan doa Sintudrar, ya Al-Ustaz Herdian Saimun. Kita doakan beliau juga panjang umur, sehat afiat. Ada kawan kita Ustaz Anwar, ada kawan kita Ustaz Haji Abdullah, ya ada Abang Munir yang insya Allah istiqomah terus bersama Abang Teddy dan lain-lain semuanya. Calon-calon Ustaz, Ustaz Calus, calon Ustaz. Alhamdulillah ada Ananda Ahmad Fairozi, Ananda Muhammad Hafiz, Ananda Farhan Habibi, Ananda Ridho Kamil, ya Hashim juga tadi yang telah membacakan pasal demi pasal. Ya mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di majlis ini mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ada seperempat jam, kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan ya yang mesti kita sampaikan pada malam hari ini, melengkapi pertemuan kita setelah kita membaca Ratibul Aqwas, kita membaca Maulid Sintudrar. Sekarang kita meneruskan kelanjutan daripada hadis keluarga.
hadis tentang anak cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma usnida ila karimin karimun, sesuatu yang disandarkan kepada yang mulia akan ikut menjadi mulia. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat mulia. Apa saja yang nempel sama beliau mulia, apalagi darahnya mengalir kepada anak cucunya, maka anak cucunya pun ikut mulia. Dan kita yang mencintai mereka insya Allah yakin ikut mulia. Amin ya Rabbal. Nah ini cinta ini ya, jangan hanya cinta biasa ya, cintanya kalau bisa luar biasa. Jadi seandainya ada pahaman-pahaman baru supaya kita jauh sama para habaib, jauh sama anak cucu Nabi, bisa kita jaga ya, kita bisa protek ya, tak bisa ya, kita udah ditanamkan alhamdulillah ya. Sejak Al-Faqir berada di bawah asuhan Sayyidil Walid Habibur Rahman Segaf tahun 85, Al-Faqir masuk ke 85, sampai sekarang alhamdulillah tanaman Sayyidil Walid Habibur Rahman Segaf tentang kecintaan kepada keluarga Nabi nggak bisa luntur. Alhamdulillah. Begitu juga antum semuanya nih, kawan saya nih ya, Ustaz Hasan, masya Allah orang ketawa ya, dulu kamu di luar aja, padahal alim ya, sama-sama sama beliau ya. Kadang satu kamar, kadang pindah kamar, masya Allah ya, di Kobo masih di Walid tuh, masya Allah ya. Jadi tanaman saya di Walid, insya Allah ada pahaman-pahaman baru yang menyimpang, yang gak cocok, insya Allah ya bisa kita jaga. Ya, terutama kalau ada orang yang mengajak supaya jangan percaya sama anak cucu Nabi, kita tetap percaya. Supaya jangan cinta sama cucu Nabi, kita tetap cinta. Kalau ada yang bilang begini, kalau sama cucu Nabi itu cintanya sama yang alim-alim aja, sama yang soleh-soleh aja. Kalau sama yang habib koboi-koboi itu jangan cinta, nggak bisa. Ya, cinta itu ya mutlak. Ya, yang kita cintai ini jasad ya, yang di situ ada darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau itu hadis soleh ataupun toleh, ya. Ada soleh, ada tok. Nah, beda sod sama tok gitu. Kalau pakai sod soleh bener, lempeng, cakep. Kalau poleh mencong, tidak bedan. Ya, habib-habib mobil, ya yang suka agak berjalan tuh, tetap kita disuruh cinta sama mereka. Bukti kecintaan kita sama mereka, kalau bisa kita nasihati. Dulu, kalau sekarang bib, biarin deh kita panggil bib, ya jangan begitu bib. Ya kalau bib, sama jid antum bib, ajaran jid antum nggak begini bib. Ayo, kita nasihati. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa nasihatin, jangan kita coba, gitu. Ya. Alhamdulillah, tanaman Sayyidil Walid Habibur Rahman Segaf. Makanya kecintaan itu menurun kepada anak-anak Al-Faqir. Karena Al-Faqir itu Ahmad Fairuzi, Al-Faqir taruh di Habib Umar bin Segaf ya. Kemudian anak yang kedua Muhammad Hafiz, Al-Faqir taruh juga di Habib Umar bin Segaf. Anak yang ketiga Siti Suraya ya, Al-Faqir taruh juga di Habib Umar bin Segaf. Al-Kifahi Al-Sadawi. Masya Allah, sebetulnya jadi kebanggaan juga ya, karena 3 anak ya kita percayakan kepada ya anak dari Sayyidil Walid Habibur Rahman Segaf. Yang keempat nilai natur nih. Yang keempat biar ada beda sedikit, Al-Faqir taruh kemarin itu 3 bulan yang lalu di Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Nurul Fajri. Alhamdulillah. Semalam ke sana nengokin, duit udah habis kesian. Ya. Kita bawain duit, kita bawain makanan. Emang dia bikin surat dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat ya. Kangen katanya, ya Allah. Iya makanya di Habibur Rahman Segaf Nurul Fajri. Kita lihatin alhamdulillah sehat. Ya mudah-mudahan betah, dia betah di sana, dapat ilmu manfaat ya. Insya Allah ya, jadi kebanggaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pejuang-pejuang agama. Amin ya Rabbal Alamin. Doain semuanya. Jadi intinya ya, bukan berarti kita nggak cinta sama para kiai-kiai, enggak ya, kita cinta sama kiai, cinta sama ulama ya.
Selalu Al-Qadir sampaikan begitu. Ya, jangan ngaji sama habaib aja, ngaji sama kiai juga. Apalagi jangan ngaji sama kiai doang, sama habaib juga perlu ngaji juga. Ya, kalau ngaji sama habaib, ngaji sama kiai, insya Allah lempeng. Selanjutnya ya, kenapa kita mencintai para anak cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ulama-ulama besar, kita mencontoh kepada ulama-ulama. Ulama-ulama pun cinta, hormat, mengagungkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik yang dulu maupun yang sekarang. Ya, karena turunan Nabi terus ya sampai kiamat. Turunan Nabi terus sampai kiamat beserta Quran. Ya, emang Nabi bilang ya, Al-Quran dan keluarga Nabi ya tidak akan berpisah keduanya sampai kata yalida aliyal haud, sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau masih ada Al-Quran berarti masih ada anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini versi kita, nanti versi orang yang kecil lain lagi. Kalau versi orang yang benci, mana ada keluarga Nabi sampai sekarang udah 1400 tahun lebih, lama banget, pasti udah putus tuh benci. Ya, sekalipun mereka percaya nanti, ya karena mereka malu jadi pembenci, karena semuanya udah syiar harus cinta, mereka malu sebagai pembenci, lalu mereka masukin dikit-dikit. Ya ada cinta, tapi yang soleh-solehnya aja, yang pakai udeng-udeng aja, yang alim-alimnya aja. Kalau yang tak soleh mah jangan. Auzubillah min dzalik. Ya, karena kita ikutin imam-imam besar, ulama-ulama besar, mereka semua cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin disebutkan, ya, Imam Hanafi begitu cinta, begitu hormatnya, begitu mengagungkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai diam-diam dia cari keluarga Nabi yang miskin-miskin mana, ya, mana keluarga Nabi yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, lalu dia sedekahin, dia bagi, dia hadiahin. Dia bawain duit, dia hadiah, diam-diam. Oh gitu. Ya. Imam Malik juga begitu juga. Dan Imam Syafi'i juga begitu pula. Ya. Bahkan mereka mengajak seluruh murid-muridnya untuk mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang kita bisa cinta sama keluarga Nabi, tapi belum bisa mengajak murid-murid kita, ya belum bisa ngajak jamaah kita untuk cinta sama keluarga Nabi. Ini kadang-kadang ini kita temui, kadang-kadang ada begitu. Kita bisa cinta sama keluarga Nabi, ada hormat, ada ta'zim, ada mahabbah, ada mawaddah kepada keluarga Nabi, tapi kadang-kadang belum bisa mengajak jamaah, belum bisa mengajak orang banyak untuk cinta kepada mereka. Karena masih ada hitung-hitungan untung ruginya. Iya, sekarang jamaah masih cinta sama kita, masih hormat sama kita, ya, masih ta'zim sama kita. Kalau kita ceritain bagaimana cinta musuh sama habaib, bukan mereka pada cintanya ke habaib, nggak cinta ke kita, ke ustaz. Rugi gue jadi ustaz. Nah, begitu lagi hitung-hitungannya. Nauzubillah min dzalik, ya. Ntar mereka jadi cium tangannya sama habib doang, sama kita kagak. Ntar mereka ngasih hadiahnya sama habib doang, sama kita ustaz kagak. Karena ada hitung-hitungan seperti itu, mereka jadi tidak mau menyampaikan kepada umat, pada jamaahnya, pada murid-muridnya, supaya mencintai, mengagungkan para habaib, para keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Ya, kita mesti betul-betul murni, ya murni. Karena imam-imam yang 4 ini mereka semuanya menghormati, mengagungkan, bahkan wayahusuk ashabahu, mengkepil, mengajak, menganjurkan semua ashab itu murid-muridnya, jamaahnya supaya cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu para ulama-ulama, kalau melihat para anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini, mereka nggak melihat jati diri mereka sekarang, tapi mereka melihat belakang mereka. Kalau dilihat ada Habib ini, dia nggak melihat Habibnya, dilihat njiknya sampai datuknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kadang-kadang kita nanti udah begitu aja, makanya kita kurang hormat. Apalagi kalau kita lihat Habib kurang ilmu nih, Habib kurang ilmu, kurang ngaji nih. Habib sih makan minum tangan kere aja. Habib sih masih kurang sopan apa dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita kan begitu, kekurangannya aja kita lihat. Mereka ulama-ulama besar, kalau melihat para anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
mereka melihat min waraihim, melihat belakangnya mereka. Jadi melihat ini Habib, lihat bapaknya, lihat masjidnya, lihat masjidnya sampai lihat datuknya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah melihat kepada datuknya Nabi Muhammad SAW, maka pasti hormat, pasti cinta sama mereka, meskipun itu Habib biasa. Begitu, ya. Alhamdulillah, tanaman saya di luar. Meski begitu ada aja yang salah paham. Kalau saya bilang punya, Masya Allah. Ya, jadi melihat ke belakangnya. Kadang-kadang kita begitu. Kita kalau melihat matahari apa yang kita lihat? Sinar, panas, sama kadang-kadang kalau tengah hari apa? Bolong. Wah itu kita kadang kesel panas yang mengganggu. Tapi kalau ulama-ulama melihat matahari, langsung melihat siapa penciptanya, melihat apa manfaatnya, jauh sama kita. Nah, maka kita contoh mereka. Mereka kalau melihat itu begitu, melihat ke belakang. Maka kita melihat para habaib yang ada sekarang ini, kita lihat pula. Apalagi kalau kita langsung ke Kuitang, sumber ilmu, sumber keramat, sumber berkah. Orang tua kita dulu, bapak kita, ngomong kita dulu ngajinya ke Kuitang. Ya, alhamdulillah. Nah, ini insya Allah Masjid Al-Khairah dapat keberkahan dari Kuitang juga. Ya, karena guru kita, ya, Saudara Herdian Saimun termasuk yang mengabdi, ya, di Kuitang, ya, gantiin orang tuanya. Nah, sekarang terus jamaahnya dibawa ke sana, duduk di Kuitang, duduk lagi di sini berkah Al-Khairah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan termasuk saya punya guru, ya, Sayyidi Walid Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sadat, termasuk yang mensyiarkan Kuitang. Allah ya kan, Habib Ali Majlis Al-Afaf itu yang mensyiarkan Kuitang. Beliau sama Habib Novel, ya, Injindan, dulu, itu bintangnya mereka berdua zaman di Kuitang. Ya, alhamdulillah. Insya Allah berkah, ya. Kita kalau udah duduk di majlis bersama para habaib jangan ditinggal, ya. Insya Allah dapat ilmu, dapat berkah, dapat kecintaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjutannya ini masih ulangan yang kemarin ya, pernah kita sampaikan, ya. Jadi kita itu mesti memberi salawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi di dalam memberi salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan hanya kepada Nabi saja, tapi harus kepada keluarganya juga, ya. Jadi kita sampaikan, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusallu alayya salatal batra. Jangan kamu bersalawat kepada aku, kata Nabi, hai umat nih. Hai umat, jangan salawat kepada aku dengan salawat yang buntung, salawat yang terputus. Dan kalau buntung kurang bagus, ya. Apa aja kalau buntung kurang bagus. Udah ada ekornya bagus gitu, tiba-tiba buntung, Google. Nah, gak jadi mahal gitu, ya. Tapi kalau buntung bagus, cakep. Makanya kata Nabi, kalau salawat kepada aku jangan salawat yang buntung, ya. La tusallu alayya salatal batra. Jangan salawat yang terputus. Ya, sahabat penasaran, tanya, "Galu wa mas salatul batra?" Mereka bertanya pada sahabat, "Wa mas salatul batra?" Apa itu yang dimaksud dengan salawat batra? Salawat yang terputus, salawat yang buntung. Gala, Nabi bersabda, "Taquluna Allahumma shalli ala Muhammad wa tumsikun." Ente bilang Allahumma shalli ala Muhammad kemudian diam, berhenti. Ya, itu namanya salawat yang terputus, ya, salawat yang buntung. Jangan begitu, ya. Salawat mesti disambung. Bahkan kata Nabi, dulu ucapkanlah olehmu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan rahmat, kasih sayangmu, tambahkan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Jangan munafik, jangan orang-orang nggak mau tahu. Keluarga Nabi Muhammad di para habaib sekarang ini dari dulu, ya, dari zaman Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain, terus
turunannya sampai sekarang para habaib yang ada, ya, baik habaib yang soleh maupun yang kurang soleh, habaib yang alim maupun yang biasa aja, itu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin mereka bikin dosa misalnya, ini jangan kita sampaikan sama Habib yang bandel ya. Kalau Habib bandel kita sampaikan ini tidak membandel kan, ya. Bayangin mereka bikin dosa, mereka bikin maksiat, tapi jutaan, miliaran umat Islam setiap saat selalu bilang kalau sholat maghrib, subuh, isya, zuhur, asar, mereka bilang begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahin kasih sayangmu, ya Allah, tambahin rahmatmu, kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Didoain tiap waktu. Orang kalau didoain tiap waktu, masa yang gak berubah, masa yang gak dapat, yang doain bukan 100-200 orang, jutaan doain. Makanya waktu saya ditanamin masa di luar dari Tuhan Segar, ya begitu. Kalau ibarat sorga itu, sorga kan miftahnya, kuncinya kan baginda Nabi SAW. Sorga itu kuncinya pegang Nabi Muhammad SAW. Dari hadis yang jelas saja, laulaka lama falakul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, aku nggak ciptakan ini alam. Jadi ini alam tercipta semuanya gara-gara Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad ada surga pun gara-gara Nabi Muhammad SAW. Jadi surga udah mutlak Nabi Muhammad SAW pegang. Jadi kalau Nabi Muhammad menguasai surga, tempat segala hiburan, tempat segala kesenangan, kenikmatan. Ente orang gak ada hubungan sama Nabi Muhammad, cuma umatnya, ya, cuma umatnya. Lalu dibela-belain tadi itu dibaca sama Ridho Kamil. Apa? Adalah, ya, kayaknya. Analah. Terus Allah itu Khobiri termasuk sholawat favorit. Khobiri sholawat favorit paling enak kalau antum dengerinnya dengan hati. Wah enak. Itu ujungnya analaha. Jadi ketika umat Nabi Muhammad cari pertolongan kemana aja kagak dapat, ya Nabi bilang analaha, ay anali syafa'ah. Anali syafa'ah. Syafaat aku yang kasih pertolongan. Kalau kagak dikenal aja masih dapat syafaat, lalu bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan cucunya? Saya diluar tanamannya begitu. Dikasih contoh, kalau di lapangan bola ada hiburan. Di lapangan bola ada hiburan. Biasanya apa anak hiburannya? Final bola. Final bola yang pencinta bola semuanya pengen nonton. Wah, hatta bayar mau nonton juga. Mahal bayarnya, pengen nonton juga. Lalu yang punya lapangan bola siapa? Katakan yang punya lapangan bola, ya, Wan Muhammad misalnya, yang punya lapangan bola Muhammad orang kaya, dia punya lapangan bola. Kemudian anaknya nggak punya karcis, cucunya nggak punya karcis, mau nonton final. Kira-kira boleh masuk nggak? Dikawal bisa, Pak. Ada yang coba-coba halangin. Seperti itulah, ya. Tanaman seluloid hidrogel. Tapi ini jangan sampaikan kepada para habaib yang lagi malas-malas ibadah. Kalau habaib yang malas ibadah kita sampaikan, jangan bangga sama nasab. Nah ini dianya. Kalau habaib yang kagak mau ibadah, kagak mau ngaji, jangan bangga sama nasab. Tapi gak senang aja begitu, bikin malu Nabi, bikin malu jin. Nah udah sampai seperti itu. Jangan kayak tadi. Kalau kayak tadi, waduh makin jadi mereka. Ya. Jadi jangan bersolawat dengan solawat yang terputus. Solawatlah dengan menyebut wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan rahmat kasih sayangmu, tambahkan terus kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Dibaca tiap saat. Ya Allah, itu baru sholat wajib ya. Belum sholat sunnah lagi. Allah, itu baru sholat kita. Belum sholatnya para ulama, para aulia, para orang soleh. Allah.
Jadi salawat mesti sampaikan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali salawat dalam bentuk-bentuk yang sudah didiwan. Salawat yang sudah didiwan, nah itu jangan ditambahkan wa ala ali Muhammad. Nah, kayak mereka para ulama, kayak Maulid Simtudron. Maulid Simtudron itu Habib Umar bin Hafiz. Beliau sudah karang, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kan tidak ada ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad misalnya gitu ya. Nah itu berarti bercerita tentang Sayyidina. Tapi kalau masalah wa ala ali harus disampaikan. Dia dibaca, nggak boleh enggak. Nanti ada doa yang kita sampaikan. Kalau tidak membaca kepada wa ala ali Muhammad, maka doa kita mahjub, doa kita terhalang, doa kita ngawang-ngawang, belum sampai, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah kemuliaan daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana Nabi mengkepir supaya orang-orang selalu membaca salawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di keluarga nanti macam-macam. Ada keluarga nasab, ada juga keluarga sebagai pengikut. Nah kita pengikut Nabi yang soleh, yang taat termasuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun didoakan dalam sholat. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini, ilmu yang sedikit ini manfaat buat kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk yang datang dari sore ya, yang udah capek, nekuk lutut ya, naruh pantatnya, pegel dan sebagainya, Allah ganti ya dengan pahala yang berlipat ganda. Tidak keluar antum dari majlis ini kecuali antum punya hajat di hati, hajat antum dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Salawat. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب وهبا، ولد الحبيب وهبا بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب وهبا، ولد الحبيب وهبا بأمر رب العالمين، بأمر رب. دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعبدوني فعلي حرام ولا تعبدوني فعلي حرام. دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعبدوني فعلي حرام ولا تعبدوني فعلي حرام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، أسرفنا علال وأشرفنا، فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر
سائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا لا باكتساب منا نحظى بكل سولي الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم عليه عند الحبيب وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك عشاقي والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاقي والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاقي والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk tim Hadroh malam Rabu besok